Saya merasa sangat berbahagia bahwa kita masih bisa bertemu pada tahun 2023 ini. Saya merasa bahagia banget bahwa kita semua bisa melewati masa sulit 2020, 2021, dan awal 2022. Dengan jatuh bangun, kita masih bisa, hari ini, masih bisa berkiprah. Beberapa dari teman-teman kita itu sudah mulai bekerja di lapangan. Beberapa lagi tentu masih menunggu, khusus yang menangani pasar Cina yang tadi kita bicarakan. Saya ikut prihatin, merasa prihatin terhadap teman-teman kita yang belum bisa melakukan apa-apa. Bagi yang sudah bekerja, melakukan kegiatan, tidak lain adalah mereka yang selama masa COVID, tolong nanti saya dikritis, atau ditambah atau dikurangi, bahwa selama masa pandemi itu secara tidak henti-henti menghubungi partner-partner kita di negara asal wisatawan. Ini tour operators, wholesalers, itu kita hubungi terus. Apalagi kita berterima kasih kepada pemerintah selama 3 tahun berturut-turut itu melakukan kegiatan online. Ada ITB Berlin, ada WTM 2 kali. 2 kali. Ada ATM, Arabia Travel Mart. Juga dilakukan secara online. Pemerintah juga tidak henti-henti walaupun katanya dengan dana terbatas, masih bisa mensponsori industri untuk melakukan kegiatan WTM kemarin, bulan November tahun lalu. Ini hal yang positif, Bapak dan Ibu. Juga sate atau apa di India. India ya, sate, Pak. Tahun lalu. Nah, tahun ini sekarang juga mulai giat untuk membicarakan, tadi saya dengar ada 30-an tour operator, termasuk dalam arti, Biro Perjalanan Wisata, termasuk hotel-hotel yang chain hotel juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau mengatakan bahwa 2023 ini bisa kita lanjutkan. Teman-teman saya ajak untuk bisa lebih giat untuk berkomunikasi dengan tour operator yang memang sekarang ini di negara asal wisatawan itu lagi giat-giat untuk mencari wisatawan mereka di negaranya untuk bisa melakukan liburan, melakukan perjalanan wisata, tur ke negara-negara destinasi, termasuk Indonesia. Mari kita rebut itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk acara kita ini, sebetulnya kita ingin melihat apa sih outlook dari pariwisata Indonesia, khususnya inbound tours, menurut Bapak Ibu, teman-teman semua. Apakah rasa kekhawatiran mengenai resesi itu benar-benar terjadi atau mungkin akan terjadi, ataukah memang ada pembicaraan mengenai resesi tapi pembukuan tetap berjalan terus. Dan perlu saya sampaikan, di akhir tahun IINTOA sudah melakukan beberapa kali pembicaraan di YouTube. Hampir semua pembicara tidak ada yang mengatakan resesi untuk tahun 2023. Semua merasa positif, pembukuan sudah bagus, rencananya bahkan sampai 2024. Untuk hal tersebut, mari kita bincangkan, dan hal ini sangat diperlukan untuk Pak Ketua, Pak Sekjen, pada saat kita berbicara dengan pemerintah dalam hal ini, bagaimana mengconvince mereka agar aturan-aturan yang dibuat lebih friendly untuk bisnis kita. Termasuk juga di awal pembicaraan kita tadi, sebelum acara dibuka,
Pak Riki, malah kementerian yang bertanya kepada kita, bagaimana nih market China nih, kita buka atau gimana? Nah, hal-hal seperti inilah yang memang mau tidak mau kita sudah diakui sebagai think tank Kemenparekraf. Untuk itu mungkin silakan dimulai dari Pak Ketum dulu atau dari Pak Sekjen atau teman-teman yang lain untuk memberikan vision, outlook daripada pariwisata kita menurut versi perusahaan masing-masing. Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit dari ini tadi, Pak. Ya, Pak. Bahwa berbicara tentang outlook, sebenarnya kita sudah bicarakan itu di dalam YouTube terakhir tutup tahun. Di sana saya mengatakan bahwa resesi memang ada, diakui oleh para pakar loh, Pak. Ya. Tapi di negara sono gitu loh, Pak. Sedangkan di negara kita percaya pada presiden, kita percaya pada pakar ekonomi di dalam negeri, bahwa mengatakan kita pertumbuhan ekonomi malah bagus kok, dari 3-5%. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dugaan akan adanya resesi, itu betul. Itu kalau kita baca di koran-koran internasional, itu memang beberapa negara sudah merasakan itu. Di Amerika sudah merasakan itu. Tapi tidak menyentuh, maaf saya katakan, tidak menyentuh tour operator yang merencanakan perjalanan yang bekerja sama dengan perusahaan saya. Contoh, Pak, saya pada bulan Januari ini, itu memang kalau dibanding dengan panorama jauh, tetapi saya mengatakan yang kecil ini bahwa setiap hari itu ada arrival, Pak. Sekarang saya punya tour hari ini, Pak. Datang dari mana? Dari Inggris, Pak. Datang dari mana? Dari Afrika Selatan. Untuk bird watching. Itu jalan, Pak. Sekarang ada di Komodo. Padahal negara di mereka lah yang meneriakan tentang adanya resesi. Jadi kita tidak usah bantah bahwa tidak ada resesi. Resesi ada, tapi di sana gitu loh, Pak. Biarkan saja. Yang penting bahwa bisnis kita tetap jalan. Apakah ada dampak? Mungkin. Tapi saya kira tidak sebesar yang digembar-gemborkan. Dari seri saya memang betul dari 33 arrival rencana tahun 2022 ini, jadinya hanya 31, Pak. Dari 31 turun lagi, Pak, menjadi 21. Jadi kan masih ada series, Pak. Ya. Dari Eropa Timur, saya punya series masih, Pak. Setiap bulan 2 kali. 21 orang. Bukan lumayan lagi, itu besar, Pak. Ya. Kalau dibandingkan dengan 2,5 tahun saya tidak makan. Saya kira itu, Pak Yongki. Nanti Pak Riki tentu saja bisa memberikan gambaran yang lebih luas. Sebelum Pak Riki mulai, nanti saya mengatakan bahwa dengan kedatangan 40.000 wisatawan di Panorama, itu bagi saya luar biasa, Pak. Nah, hanya satu hal, sebelum saya selesai. Hanya satu hal, bahwa masing-masing kita, apakah Pak Monas, Pak Sesar, Pak Satiman, Citra Gilang, Mbak Dora, Pak Joko, semua, Pak Yongki, hati-hati dengan pencuri ejen Bapak dan Ibu. Ibu Yana, hati-hati dengan orang yang mau mencuri ejen Ibu. Itu kalau curi-mencuri itu katanya biasa di dalam perdagangan. Tetapi saya ingin mau mengatakan bahwa kalau dia mencuri, nilai tambahnya apa? Apalagi yang mencuri itu adalah PMA. Nah, kalau PMA yang mencuri, kita harus bersatu kata untuk melaporkan hal ini kepada Menko Investasi. Karena Menko Investasi lah yang menerima adanya investasi dari luar negeri dalam pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata. Kita laporkan, Pak Menteri, kalau PMA yang Bapak berikan izin, atau menterinya PMA memberikan izin, nilai tambahnya apa untuk Indonesia? Kalau wisatawan yang ditangan oleh Pak Yongki, diambil lagi oleh salah satu PMA. Wisatawan yang sudah menangani, sudah bekerja sama dengan saya beberapa tahun, atau belasan tahun, lalu diambil oleh PMA hanya karena dengan menurunkan harga. Nilai tambahnya apa untuk negara ini? Itu kita protes, Pak. Terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketum.
Mungkin berikutnya Pak Riki yang sudah 40.000 on hand, silakan. Terima kasih Pak Yongki. Jangan disebutin dong Pak Ketua nih, aduh nggak asik juga dibilangin 40.000. Emang Saya tidak bisa mengatakan 20.000 kan? emang mohon maaf, Silakan, Pak, silakan. memang mohon Sorry, maaf. Pak, sorry. Pada waktu habis pembukaan Bali memang lumayan lah kita cukup mungkin ini juga karena bookingan yang pending ya, yang tahun 2020 2021 yang harusnya traveling mereka yang disebut sama revenge tourism itu kelihatannya seperti itu. Tapi memang yang saya pernah sampaikan juga pada waktu pertemuan dengan Pak Cecep juga, bahwa kita masih in total kita masih 20% dibandingin 2019 wisatawan yang kita tangani. Tapi namun dengan saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa resesi memang ada. Saya sendiri mengalami ya, makanya saya bulan Mei kemarin di Amsterdam, bulan September saya ada di Paris, bulan November saya ada di London, dan lain jalanan itu, dan juga di Singapura. Memang harga itu tinggi sekali. Mungkin ini karena inflasi juga ya. Jadi angka harga itu tinggi. Tapi bukan berarti semua orang tinggal di rumah. Maksudnya di negara-negara barat ini kan yang kaya banget ini. Kalau misalnya penduduknya 70 juta, 2 atau 3% kaya banget, itu pasti dia traveling. Indikatornya adalah semua pesawat tuh yang ke Bali terutama penuh. Setiap kita ketemu agent, setiap kita ikut di satu event, pasti tanyakan, we have a challenging with to get a seat in the flight. To get a seat ini ada dua kemungkinan, to get a seat yang harganya murah, atau memang benar-benar penuh begitu. Karena kita kan juga ketemu sama beberapa agent partner di Bali untuk re-inspection atau refresh produk ya. Mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti men-stop mereka untuk traveling. Terbukti pembukuan itu jalan terus, masuk terus. Jadi memang saya setuju dengan Pak Ketua, jangan kita selalu terbelenggu dengan hal-hal ini, tapi yang jelas kita harus mendeliver sesuai dengan protokol kesehatan, operation kita juga harus baik. Ini salah satunya cara untuk meyakinkan dunia bahwa, look, we are ready, we are siap untuk menangani tamu-tamu ini atau wisman. Nah, yang saya mau tekankan begini Pak, karena ini saya berbicara mengenai asosiasi sebentar ya, sedikit aja saya singgung, karena saya bilang di Q1 ini Januari, Februari, Maret saya merasakan bahwa pasti teman-teman di asosiasi akan sibuk menerima bookingan, sibuk melakukan pembukuan, sibuk melakukan aktivitas bisnis masing-masing dengan keterbatasan manpower ya, keterbatasan tim. Ya, kita sih terus terang aja Pak Yongki, teman-teman yang ada harus terus semangat, ya, terus semangat. Yang jelas bahwa tahun ini adalah tahun politik di Indonesia, mudah-mudahan tidak ada gonjang-ganjing. Sehingga yang saya takutkan justru tahun politik itu Pak, bukan resesinya. Karena sedikit letupan aja, karena kita kan berbicara pasca pandemik, ini setelah pandemik terjadi. Jadi sedikit letupan aja bisa menjadi suatu informasi atau suatu berita yang bagus buat wartawan dan juga buat negara-negara kompetitor kita. Itu saja yang saya sampaikan, mungkin dari teman-teman lain bisa memberikan tambahan, silakan. Terima kasih Pak Yongki. Baik, terima kasih Pak Riki. Catatan untuk organisasi kita juga perlu, di samping memang bisnis outlook ke depan yang memang kita perlu berhati-hati dengan keadaan politik kita. Ya. Mudah-mudahan sejuk-sejuk aja, mudah-mudahan adem ayem, sehingga bisnis kita berjalan dengan lancar. Berikutnya mungkin kita minta pendapat dari Bu Yana, mungkin outlook-nya untuk 2023 dengan Marine Tour-nya. Ya. Tapi ini Bu Yana promosi AJTM nih rupanya ya Bu? Apa nih promosi AJTM? Kenapa? Itu bajunya baju AJTM. Itu kan yang tahu Pak Yongki, yang lain mah nggak tahu. Iya, saya sih hanya menambahkan aja. Saya rasa tadi Pak Paul dan Pak Riki sudah cukup lengkap ya.
benar bahwa apa namanya resesi memang di negara sana, di kita sih enggak gitu. Tapi menurut saya ya kita tetap perlu tahu mana-mana saja yang benar-benar terjerumus ke jurang resesi beneran sampai dalam dan mana yang cuma di awang-awang atau ngambang-ngambang masih bisa apa namanya menghasilkan wisatawan Wisman. Dan seperti Pak Riki bilang, di setiap negara tentu ada kelompok-kelompok yang levelnya adalah level apa namanya menengah ke atas yang punya tabungan dan punya kemampuan untuk apa namanya terbang ke Indonesia dari negaranya dan menikmati apa namanya Liburan, Bu. liburan atau perjalanan ke Indonesia. Jadi kita tentunya harus tetap optimis gitu ya. Meskipun kita tetap harus bisa membaca situasi dan tetap update gitu sehingga kita tidak hanya bergantung kepada 1-2 sumber Wisman, tapi bisa apa namanya ada alternatif yang lain. Alternatif ini menurut saya meskipun karena sudah pernah ada pandemi, tentunya kita sudah belajar bahwa alternatif bisnis itu bisa jadi bahkan bukan dari pariwisata tapi dari bidang lain gitu ya. Karena kelihatannya meskipun kemajuan dari bookingan ke depan itu masih menjanjikan, tapi jumlahnya belum kembali ke normal. Kalau tadi saya dengar dari Panorama barangkali sudah 40.000, kalau Marintour sudah dapat 40.000, kita udah liburan juga nih perusahaannya gitu karena bookingannya sudah lebih daripada target gitu. Tapi kalau Panorama kan mungkin beda lagi karena punya target yang lebih tinggi barangkali kan gitu. Jadi Kalau nggak hitam, Bu, rambut saya, Bu. oleh karena itu apa namanya ya kayak Marintour sendiri mirip-mirip tadi dengan Pak Riki secara prosentase kita memang sekarang per Januari ini bookingan yang ada di tangan on hand itu sudah menyamai dengan yang 2022. Padahal kita baru tanggal berapa ini? Baru tanggal 6 kan Januari. Jadi masih banyak waktu untuk bisa bertambah dari itu. Tapi sebanyak-banyaknya bertambah kan nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin 2 kalinya, pasti mungkin setengahnya atau bahkan seperempatnya. Jadi kembali lagi memang seat pesawat itu sangat krusial dan harga sedang mahal. Jadi kita berharap mudah-mudahan airline juga bisa menggeliat. Kan saya dengar Singapore Airlines, Emirates, Etihad itu sudah akan mengganti pesawatnya, aircraft-nya dari yang biasa menjadi ke A380. Nah, sekarang persoalannya adalah A380 ini bisa mendarat di Indonesia nggak, di Jakarta dan di Bali misalnya gitu. Apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana juga kesiapan dan kemauan pemerintah untuk bisa menghandle itu, dan mungkin kita bisa mendorong pemerintah untuk menyiapkan ini, karena once itu disiapkan saya rasa nanti dari airline-airline yang lain juga akan berusaha untuk terbang ke Indonesia dengan A380. Saya kemarin baca-baca sudah banyak yang ancang-ancang juga akan operate dengan 380, kecuali Malaysia dengan apa gitu yang justru mengembalikan A380-nya karena mereka tidak mampu barangkali saat ini untuk mengoperate itu, karena juga sumber daya manusia dan yang lainnya kan harus disiapkan gitu ya. Tapi itu salah satu cara untuk bisa mengangkut tamu banyak, terutama ke Indonesia. Terus kemudian juga yaitu sumber-sumber Wisman juga mesti sumber Wisman yang punya
kalangan menengah dan menengah ke atas yang cukup banyak, sehingga kemampuan untuk belanja terbang ke Indonesia dan berlibur itu juga masih besar gitu. Sisanya adalah memang kemauan pemerintah untuk bisa memuluskan kedatangan Wisman ini sehingga tidak merasa dipersulit, meskipun masih harus mungkin melalui pengecekan-pengecekan yang cukup ketat manakala barangkali COVID meningkat dan lain sebagainya gitu ya, karena kita juga harus mewaspadai itu. Tapi gimana caranya kepada Wisman ini jangan dipersulit, artinya kita mesti cukup, pemerintah tuh harus cukup luas gitu, cukup luas. Artinya kalau sekarang memang COVID-nya turun, kita juga aturannya juga lebih simpel. Nanti kalau COVID-nya naik, kita memang harus memberikan peraturan-peraturan yang mungkin lebih ketat. Tapi dinamika ini harus mau diikuti oleh pemerintah, dan juga ini kan saya lihat memang katanya dana pemerintah untuk promosi itu kan jauh menurun, sehingga kita misalnya di ITB atau di event-event yang akan datang berikutnya kita disuruh chip in dari perusahaan kita, tapi berapa banyak, berapa jauh, dan sampai di mana kita mesti chip in terus gitu ya. Sementara target yang menetapkan tuh pemerintah gitu, target kedatangan turis itu pemerintah, memilih destinasi, memilih asal dari marketnya juga pemerintah yang memilih gitu ya. Padahal kita chip in loh, kalau kita chip in kita boleh dong ikut menentukan yang mana gitu, karena ada uang kita di situ gitu. Dan kita selama 2 tahun ini kan nggak, waktu pandemi kita nggak ada bantuan gitu. Sekarang kita harus chip in, tapi kita harus ngikutin apa ininya pemerintah ya. Menurut saya kurang inilah ya. Mungkin kita bisa membantu, dan dana yang sedikit dari pemerintah itu kan apakah penggunaannya memang benar-benar diseriusi untuk promosi Wisman untuk datang ke sini, atau juga yang lain, kan kita juga belum tahu gitu, atau kita belum diinformasikan. Jadi memang pada masa seperti ini harusnya kita bergandengan erat dengan pemerintah untuk bisa sama-sama menggolkan keinginan kita gitu. Yang juga adalah keinginan pemerintah, karena keberhasilan kita tentu kan pemerintah yang akan mengecek, mencatat dan menikmati juga gitu. Karena kita juga bayar pajak, kita juga menghasilkan devisa, kita juga membantu program pemerintah gitu. Jadi ya harus bersama-sama gitu. Kalau kita nggak diajak bersama, yang diajak adalah orang yang nggak ada juntrungannya dalam promosi ini, ya percuma aja. Itu Pak Riki barangkali masih ingat waktu kita rapat sama Bu Deputi, tiba-tiba ada yang mengusulkan supaya cepat, supaya suatu destinasi itu cepat menghasilkan tamu, suruh membangun hotel Bobo Box. Pak Riki masih ingat nggak itu? Masa hotel Bobo Box disuruh bangun di tempat-tempat yang barangkali masih kekurangan hotel gitu ya. Padahal hotel itu kan tidak standar Wisman gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitulah ya, jangan buang-buang waktu dengerin orang-orang yang ngomong kayak begitu. Demikian sih sementara, biar nggak kepanjangan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Yana. Catatan dari Bu Yana adalah kapasitas mengangkut tamu dari penerbangan, kemudian pemerintah perlu memuluskan kedatangan wisatawan. Kemudian mengenai chip-in, satu catatan, untuk sate yang akan diselenggarakan bulan depan, bulan Februari, chip-in-nya $625. Wow. Dan dikalinya adalah 16.000. Wow. Dan mungkin
dengan cara yang santun, Intoa meminta, oke lah kita chip in, tapi boleh nggak sih transparansi? Ya tentu dong. Ya itu yang mungkin kata-katanya yang lebih santun lah kita sampaikan ke pemasaran. Oke, baik itu catatan-catatannya dan sedikit catatan saya mengenai sate. Berikutnya mungkin ada teman-teman lain, Bu Dora, ada Pak Monas, ada Pak Aldo, teman kita yang baru bergabung di Intoa. Pak Aldo ini banyak main market China yang mungkin sementara masih menunggu ya. Silakan Pak Monas atau Pak Aldo atau Bu Dora. Ya Pak Yongki, terima kasih Pak. Ya, Saya sekedar sharing aja. Mungkin kalau saya dibandingkan sama Pak Riki, sama Bu Yana, mungkin saya ini kecil Pak, masih belum ada artinya dibandingkan mereka berdua yang sudah gajah-gajah ini. Tetapi setelah border dibuka ini, puji Tuhan, order inbound yang masuk ke tempat kita itu lumayan baik, dan sampai detik ini pun reservasi maupun yang sudah online juga sudah mulai banyak, sampai bulan Maret ke depan itu juga sudah kelihatan. Jadi destinasi kebetulan yang justru saya yang agak nelangsa itu justru ke Jawa Timurnya berkurang. Saya justru banyak handle di Jakarta sama di Bali, movementnya jauh lebih banyak ke dua destinasi ini. Ya ini ada momen, jadi boleh dikatakan saat ini ada momen bagi kita semua, teman-teman pemain inbound, apapun marketnya, ini adalah momen yang bisa kita saat ini kita tangkap, kita bisa kerjakan. Dan satu hal yang mungkin tadi belum disentuh oleh teman-teman, bahwa profit margin saat ini after pandemic ini, kalau boleh jujur, lebih baik daripada sebelum pandemik. Dan ini mungkin Pak Riki, Pak Ketu, sama Bu Yana setuju dengan pendapat saya, karena saya juga ini bukan hanya untuk saya saja, saya juga sudah cek ke beberapa teman yang ada di juga pemain inbound, mereka juga mengatakan bahwa saat ini profit marginnya mending daripada sebelum ada pandemi, karena ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka mengenai breakdown yang ada, harga hotel mereka tidak tahu berapa, harga transport mereka tidak tahu berapa saat ini, harga makanan juga mereka tidak tahu berapa. Jadi ini ada kesempatan bagi kita, tapi sekali lagi kesempatan yang tidak sampai membuat kita greedy, kesempatan yang kita bisa ambil untuk long term. Jadi saya juga berharap ke teman-teman ada momen seperti ini, jangan juga membanting harga, jangan juga sampai membuat harga ini hancur lagi. Ini kesempatan untuk memulihkan lagi harga kembali ke normal, terutama teman-teman di Bali. Ini sudah saatnya untuk mengembalikan lagi pangsa-pangsa yang dulu mungkin sudah dikenal dengan jual kepala, ini sudah tidak ada, harus mulai dikikis pemikiran-pemikiran seperti ini. Ayo kita jalankan program penjualan inbound ini sesuai dengan harga, sesuai dengan profit yang kita masuk akal, dan kita tidak perlu berperang antar sesama pemain, supaya kita ini bisa menikmati untuk jangka panjang. Dan ini dulu market yang dikatakan murah, sekarang sudah tidak murah lagi. Mereka mempunyai buying power, mereka ada kekuatan untuk membeli, dan market yang selama ini di underestimate itu justru mereka selama ini pemakaiannya justru memakai bintang 5 ke atas. Jadi VVIP treatment dengan semuanya serba upgrade. Nah itu saya sudah alami Pak. Jadi ini saya sharing aja apa yang saya alami setelah pandemik sampai saat ini. Dan FIT maupun market yang dulu tidak ada sekarang juga mulai masuk. Eropa juga sudah mulai masuk. Saya juga berbagi share sama Pak Hakam juga untuk porsi di Sulawesi, lalu di Kalimantan nanti bulan depan juga ada di Banjarmasin. Jadi banyak sekali hal-hal yang dulunya tidak tersentuh sekarang mulai tergarap. Jadi kalau saya boleh katakan sekali lagi, ini ada momen yang bisa kita manfaatkan. Mungkin sampai 2023 masih bisa. Walaupun dibilang kita resesi, semoga Indonesia resesi tapi tidak berpengaruh kepada inbound. Semoga negara lain pun tidak resesi, kalaupun
so far karena market saya tidak sampai Eropa, jadi market saya cuma negara Asia, dan semoga di negara Asia ini banyak sekali negara yang tidak kena resesi, mereka masih bisa sustain, masih bisa travelingnya tinggi, jadi kita masih ada kesempatan. Dan satu hal lagi, tolong teman-teman manfaatkan yang mempunyai direct flight dari negara asal. Itu coba market itu lebih difokuskan. Jadi kita tidak usah berpikir saya harus grab market ini, tetapi akses untuk masuk ke tempat kita ini sulit, itu tolong dipertimbangkan. Jadi di mana yang mempunyai akses direct flight itu yang diprioritaskan lebih utama. Mungkin itu aja Pak Yongki yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Monas. Bergembira juga, memang marketnya sudah banyak yang berdatangan, dan tentunya Pak Monas juga berharap pemerintah memuluskan kedatangan wisatawan. Itu yang sangat penting. Dan pesan dari Pak Monas, yuk kita jangan jor-joran. Mungkin dulu belum ada IINTOA, sebelum pandemi belum ada IINTOA, sekarang sudah ada IINTOA, kita bisa saling colek-mencolek, jangan gila-gilaan dong buka harga. Mudah-mudahan gitu ya Pak Monas ya. Oke, berikutnya mungkin ada Bu Dora, bagaimana dengan market Timor Leste? Untuk puji Tuhan sih Pak, untuk 2023 ini dan akhir 2022, karena mayoritas market saya juga, market kami ini masih Asia juga termasuk Timor Leste, justru selama pandemi dan tahun ini itu justru bisa dikatakan lebih ini ya Pak, lebih banyak dari sebelumnya. Karena ternyata untuk market Timor Leste sendiri, karena sudah hampir 2 tahun juga terkurung di sana. Nah, ketika border dibuka itu mereka beramai-ramai datang, khususnya ke Bali, ke Jogja untuk mengunjungi keluarga mereka yang tinggal di Indonesia. Kemudian juga ternyata banyak dari mereka yang ke Eropa Pak untuk bekerja di sana. Jadi penjualan tiket kami juga hotel-hotel transit di Bali juga lumayan naik. Kemudian juga untuk orang-orang Timor Leste yang tinggal di Eropa, itu kemarin juga ketika border dibuka, mereka beramai-ramai kembali ke Timor Leste dan mereka mayoritas lewat Bali semua. Jadi at least Indonesia kita masih dapat porsi di situ. Gitu. Kalau untuk market inbound lainnya, untuk Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah mulai masuk Jogja, Pak. Kemudian juga market India yang kayaknya sekarang lagi booming ya. Market India juga sudah mulai masuk Jogja. Puji Tuhan sudah mulai merangkak naik. Tapi memang kita juga harus berinovasi di produk, Pak. Karena ternyata untuk beberapa market mereka sekarang lebih prefer untuk produk wellness. Dan juga ada produk-produk seperti produk yoga, itu sekarang banyak request-nya. Mungkin ya itu sih Pak, inovasi produk yang perlu kita lebih gali lagi untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Ya, makasih Bu Dora. Secara umum setelah border dibuka, bisnis sudah bergulir, rezekinya boleh dibagi-bagi. Kemudian yang dicatat Bu Dora adalah produk wellness. Kita dengar pendapat dari teman yang lain. Sebenarnya saya bersyukur sekali loh Pak, bisa bergabung di grup IINTOA ini. Saya bisa belajar banyak sekali dari para senior Pak. Dari Pak Riki, Pak Paul, Pak Yongki, Bu Hasyana, dan Pak Bondan, Pak Monas, dan banyak lagi para senior lainnya. Saya terus terang saja, saya baru memulai bisnis travel agent ini, jadi saya pun tidak akan terlalu banyak berbicara dalam hal ini, karena saya banyak mendengarkan dan belajar, terutama dari senior Pak. Sejak akhir 2022 kemarin Pak, jumlah inquiry yang masuk ke kami di Luxury Bali itu lumayan Pak, baru proses inquiry saja Pak. Dan market kami itu banyak datangnya dari Timur Tengah,
lewat website kami, lewat WhatsApp kami juga. Kemudian juga dari Singapura ada beberapa bookingan yang confirm sudah Pak, dan bahkan ada grup yang sudah kami confirm untuk meeting di bulan Februari ini Pak. Lumayan sih jumlah peserta dari grup ini, dan mereka umumnya tidak lagi seperti dibilang tadi, harga yang dicari itu tidak terlalu banyak menawarnya, dan bahkan harga yang kami tawarkan itu paling negosiasinya sedikit sudah langsung confirm Pak. In term of margin pun kami sudah bisa mendapatkan margin walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi masih cukup yang kami rasakan sekarang. Nah, kalau kita melihat outlook di 2023 yang disampaikan tadi oleh senior kita Pak Ricky, oleh Pak Paul, Ibu Dora, itu saya rasa di tourism di Bali ini tidak akan begitu lebih buruk lah dibilang dibandingkan dengan tahun 2022, tidak akan mungkin Pak. Tetapi saya masih optimis sekali Pak berdasarkan inquiry yang tetap masuk Pak ke kami. Jadi in overall itu bisnis di 2023 menurut prediksi saya itu tidak akan berkurang Pak, dan bahkan orang-orang yang mempunyai finansial atau ekonominya lebih bagus tetap akan traveling Pak, especially ke Bali, dan beberapa corporate juga sudah kami terima inquiry-nya Pak. Begitu menurut pandangan saya Pak. Oke, menarik sekali Pak Made Sabda. Memang secara umum dari teman-teman kita tidak ada satupun yang mengatakan negatif ya. Reservasi sudah masuk dan harga pun tidak ditekan-tekan habis gitu ya. Menarik sekali. Mungkin Pak Arlan, Sumatera Barat mau bicara Pak Arlan? Salam hormat untuk para senior kita. Ini lagi banyak belajar ini untuk sendiri. Itu memang 2022 kemarin itu ada beberapa. Memang kita dari dulu itu segmen pasar kita lebih kepada Thailand. Oke, Thailand. Jadi Thailand itu hanya beberapa grup. Oke, jadi hanya beberapa grup di tahun 2022. Kemudian sekarang pun kita sudah ada juga beberapa bookingan di dua negara ini, terutama Thailand dan Malaysia untuk tahun ini. Mudah-mudahan tidak batal lah gitu. Untuk Eropa kita cuma dari Praha saja Pak. Tapi untuk Asia kayaknya kita posisinya aman gitu. Ya. Mudah-mudahan bertambah terus tamu bookingannya. Oke. Itu untuk informasi saat ini. Ya itu saja, salam kenal. Semoga sukses bersama di Intua. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak Arlan dari Sumatera Barat. Hanya beberapa yang anggota kita di Sumatera Barat. Mudah-mudahan gabung tambah banyak lagi bersama kita. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, kita masuk ke topik yang lain. Silakan mungkin Pak Ketua ingin menyampaikan pandangannya setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman kita mengenai rasa positif bahwa pariwisata kita tidak akan bertambah buruk di tahun 2023 ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih juga Pak semua teman-teman yang sudah menyampaikan. Sebetulnya itu sudah outlook, itu sudah ada pandangan dan ada harapan. Jadi saya berterima kasih sekali, dan itu juga sesuai dengan tulisan saya dan sesuai dengan pembicaraan saya di YouTube. Sebetulnya cover hampir ya boleh katakan lebih dari 60% itu sama, bahwa we have the optimism, kita punya itu, dan tidak hanya asal optimisme yang muncul, tetapi karena data yang ada di kantor kita masing-masing. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Monas, tadi oleh Pak Made Sabda, oleh Pak Ricky, saya juga menyampaikan, nanti Ibu Yana juga menyampaikan bahwa yang ada di kantor itu sudah konkret loh. Jadi tidak hanya dugaan lagi, tidak. Dari situ pandangan, harapan kita akan lebih baik. Jadi tadi Ibu Yana mengatakan, oke lah, ada penerbangan. Kita berharap supaya penerbangan itu ditambah. Kita mengharapkan ada sikap pemerintah yang lebih luas dalam aturan-aturan yang diterbitkan dalam hubungan dengan kedatangan wisatawan.
kita ini satu hal yang positif yang saya lupa menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, bahwa kita perlu berterima kasih kepada pemerintah, bahwa kita perlu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Luhut, kepada Menpar Pak Sandiaga Uno, yang telah menyetop pembayaran 3.750.000 semua tamu-tamu kita yang mau ke Komodo, yang seharusnya diterapkan di aplikasi, diterapkan pada tanggal 1 Januari. Karena IINTOA juga menulis surat kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan Asita dan Astindo atas usul beberapa teman bahwa jangan kita sendiri, jangan IINTOA sendiri, tapi gabung dengan asosiasi yang lain. Saya ikuti keinginan itu. Jadi hasil dari perjalanan Ibu Yana yang harus ke Bogor, itu sekarang kelihatan Ibu, bahwa pemerintah melarang Gubernur NTT untuk memberlakukan 3.750.000 per orang per 1 tahun kunjungan. Dan semua alasan-alasan yang kita sampaikan itu masuk akal dan very fundamental, gitu, sehingga permintaan kita didengar. Walaupun tidak dikatakan ini gara-gara IINTOA mengirim surat. Saya kira itu juga tidak perlu untuk kita. Yang penting stop, itu jangan diberlakukan dan tidak diberlakukan. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu, harapan yang lain adalah bahwa Bapak-bapak dan Ibu-ibu punya perusahaan maju, walaupun tidak berbicara. Ada Pak Joko tadi, ada Pak Bambang Sugiono, ada Pak Kadek, ada Ibu Lilin. Yang tidak sempat berbicara ada Pak Niko dari Bandung, ada Ibu Santi dari Semarang. Katakanlah kepada kami atau melalui tulisan barangkali di chat bahwa my company is also berkembang lebih baik dari 2019 malah. Itu luar biasa Pak Made, betul? Pak Made Sabda? Ya, betul Pak, betul Pak. Ya, itu luar biasa. Dan saya minta maaf kepada Pak Riki, saya buka rahasia yang 40.000, tapi baiklah, nggak nyampe juga nggak apa-apa, tapi yang penting lebih banyak lagi, gitu loh. Nah, karena saya kebagian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita saling bergandengan tangan. IINTOA dibangun untuk itu, untuk saling bergandengan tangan. Satu perusahaan maju, yang lain juga ikut maju. Bagaimana caranya? Kita share ilmu ini. Terima kasih banyak. Tadi ada Pak Made, ada Pak dari Padang, tadi ada Pak Arlan yang mengatakan kami hadir di sini atau saya hadir di sini untuk belajar. Itu bagus. Kenapa tidak? Walaupun kalau kita bisa berikan bisnis, berbagi bisnis, why not? Gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya boleh sebagai penutup, penelitian saya mengatakan itu. Ketika Bapak dan Ibu tidak bisa, merasa tidak mampu jalan sendiri dalam bisnis apa saja, mari kita bergabung, merger, apapun bentuknya. Jangan sendiri, kalau memang tidak kuat, jangan. Ngapain? Gitu loh. Mari kita gabung.